Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Lutfiana selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi SKI di MTS atau MA. Dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rumiati, NIM 201190455. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran SKI di MTS atau MA. Poin yang pertama yaitu mengenai model pendekatan, strategi dan metode SKI. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu model, pendekatan, strategi dan metode SKI. Yang pertama, model. Model adalah merupakan metode yang digunakan untuk model pembelajaran komparatif, learning dan discrete instruction yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang kedua, pendekatan. Dalam pendekatan harus bisa mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas, maka harus selalu melakukan pendekatan tingkah laku baik secara individu maupun kelompok. Hal ini digunakan untuk memudahkan guru mengetahui pendekatan yang digunakan terhadap siswa dalam pembelajaran agar dalam proses pemberian materi bisa tersampaikan dengan baik. Kepada guru sejarah kebudayaan Islam, menentukan pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran sangat ditentukan terhadap sistem karakter siswa. Peserta didik yang mempunyai karakter berbeda juga pasti memerlukan pendekatan yang berbeda-beda pula. Adapun guru dalam pendekatan melaksanakan pembelajaran yang menentukan guru adalah pendekatan saintifik yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, strategi. Strategi adalah menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu. Strategi juga merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pemilihan dan penggunaan strategi belajar mengajar tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan unsur-unsur lain. Di dalam sistem pembelajaran, strategi yang diharapkan harus sesuai dengan pembelajaran. Strategi yang digunakan yaitu strategi reading aloud dan small group diskusi. Yang selanjutnya, metode SKI. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, metode pengajaran SKI merupakan cara-cara yang ditempuh oleh para guru dalam pembelajaran SKI agar tujuan pembelajaran SKI dapat tercapai. Ada peribahasa yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Atas dasar itulah betapa kedudukan sejarah amat penting dalam suatu negara dan agama. Selain itu, nilai sejarah histori menjadi salah satu pondasi dasar dalam pembentukan pendidikan di suatu negara yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal. Metode yang digunakan dalam pembelajaran SKI adalah metode ceramah,
metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode timeline atau garis waktu, metode konsep atau map atau peta konsep, metode role playing atau bermain peran, metode aktif download, sharing atau aktif berbagi pengetahuan, metode storyboard telling atau papan cerita, metode scramble atau kata acak, dan metode informasi share atau pencarian informasi. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan atau pelajaran dengan melalui penuturan atau penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Dalam metode ceramah, proses pembelajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Jadi, melalui metode ceramah ini, guru menceritakan atau menyampaikan kejadian-kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang ada dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menyajikan materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa. Diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Yang kelima, metode timeline atau garis waktu. Metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya terbuat kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab, akibat, dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan atau timeline beserta rentetan peristiwanya. Timeline dipakai untuk melihat perjalanan dan perkembangan satu kebudayaan, oleh karena itu dia bisa dibuat panjang atau hanya sekedar periode tertentu. Selanjutnya, metode CONCAM atau map atau peta konsep. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Nilai praktisnya terletak pada kelenturan dan kemudahan pembuatannya. Guru bisa memanfaatkan peta konsep untuk dijadikan sebagai metode penyampaian materi sejarah. Penyampaian materi dengan peta konsep akan memudahkan siswa untuk mengikuti dan memahami alur sejarah dan memahami secara menyeluruh. Peserta didik sendiri nantinya akan membuatkan antara satu konsep dengan lainnya. Peta konsep sangat tepat dipakai untuk pembelajaran sejarah karena banyak konsep yang harus dikuasai oleh siswa untuk mengembangkan proses berpikir. Selanjutnya, metode role playing atau bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa
mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Dengan cara ini, siswa merasakan dirinya sebagai aktor sejarah dan akan sangat berkesan bagi mereka. Dialog-dialog yang dipakai diusahakan untuk sederhana dengan tanpa meninggalkan gagasan-gagasan utamanya. Metode selanjutnya, metode aktif atau knowledge sharing atau aktif berbagi pengetahuan. Metode ini adalah satu yang dapat membawa peserta didik untuk bisa belajar dengan efektif dan melibatkan unsur efektif. Metode ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa, di samping untuk membentuk kerja sama kelompok. Yang selanjutnya, metode storyboard telling atau papan cerita. Papan cerita adalah salah satu metode yang tepat untuk menyampaikan materi sejarah secara kronologis atau berurutan, karena kronologis adalah termasuk karakteristik sejarah. Metode ini adalah penggabungan antara peta konsep, timeline, dan narasi atau bercerita yang berfungsinya adalah untuk membantu pemaparan pengetahuan sejarah. Metode scramble atau kata acak. Scramble merupakan permainan yang digemari oleh semua orang, tidak hanya menyusun kata atau frase. Metode ini bisa mendorong peserta didik untuk berpikir secara aktif dengan materi atau kata teracak yang ada. Peserta didik dianjurkan untuk tidak menjawab pertanyaan secara langsung, tapi dengan menyebut angka dari jawaban yang kata-katanya teracak. Metode informasi atau pencarian informasi. Metode ini bisa dipakai dalam strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru lebih baik menyangkut informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah, sikap, sehingga bisa menimbulkan diskusi kelompok yang kondusif. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan metode yang akan digunakan pembelajaran SKI adalah yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Guru haruslah mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapainya, supaya metode dan media pendukungnya bisa digunakan secara optimal dan maksimal. Yang kedua, yaitu audiens atau siswa. Seorang guru hendaknya memperhatikan audiens atau siswa terlebih dahulu sebelum menentukan metode yang akan digunakan, karena jumlah dan karakter siswa sangat berpengaruh pada umpan balik dan tujuan yang diharapkan seorang guru. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penetapan metode pengajaran. Namun harus kita ingat, fasilitas di sini tidak hanya berkutat kepada materi semata, namun non-materi seperti waktu yang diberikan untuk seorang guru dalam menyampaikan materinya. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan metode tertentu. Tidak ada satu metode yang dapat dikatakan lebih baik, karena metode-metode yang ada bisa bersifat tidak efektif apabila tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Atas dasar itulah hendaknya guru memperhatikan beberapa faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas. Mungkin cukup itu poin pertama yang dapat saya sampaikan. Poin yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Rahma. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Saya Rahma Fatihah Rusyada dengan NIM 201190443 akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengembangan materi SKI di MTS atau MA seperti itu. Nah, untuk itu kita yang pertama kali harus mengetahui apa itu pengertian materi pembelajaran. Bahan ajar atau pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar keterampilan, standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, yakni fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, dan juga keterampilan dan sikap atau nilai. Nah, materi pembelajaran ini menempati pada posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum. Jadi, materi pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Nah, sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, mengenai struktur dan jenis materi ajar sejarah kebudayaan Islam. Jauh sebelum proses penyelenggaraan pembelajaran, guru dituntut untuk mengenal, mengetahui, dan memahami materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kalau seorang guru betul-betul memahami struktur dan jenis materi ajar, maka dia akan mudah menyampaikannya dengan baik. Nah, struktur dan jenis materi sejarah kebudayaan Islam di madrasah sanawiyah ataupun aliyah, yang pertama adalah fakta. Nah, sejarah secara umum berisi data-data yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau. Data-data sejarah ini adalah fakta, yaitu segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua ada fakta. Yang kedua ada konsep. Sejarah memang identik dengan kumpulan data dan fakta. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sejarah atau materi pelajaran sejarah tidak mengandung konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian-pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, atau isi. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip. Komponen ini merupakan hal yang utama dari mata pelajaran yang berisi hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi penting, meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebagai akibat. Yang keempat ada prosedur. Bagian struktur ini berupa langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan kronologi suatu sistem atau peristiwa. Prosedur juga menyangkut materi yang berisi urutan dan jenjang. Yang satu dilakukan setelah yang lainnya. Yang kelima ada sikap atau nilai. Ini merupakan struktur materi afektif yang berisi aspek sikap dan nilai atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip pengembangan materi ajar. Nah, ini ada beberapa prinsip, antara lain kesesuaian atau relevansi, konsistensi, dan kecukupan atau adekuasi. Nah, yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian tadi. Antara materi ini dikembangkan dengan standar isi yang menyangkut standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa pengenalan fakta,
maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan berupa konsep ataupun prinsip ataupun jenis yang lainnya. Yang kedua ada konsistensi, atau ini juga berarti keajekan. Artinya adanya keajekan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Jika kompetensi dasar ini yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi atau bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga ada adekuasi atau berkecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materinya tidak boleh terlalu sedikit ataupun tidak boleh terlalu banyak. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengembangan materi ajar. Nah, ini yang pertama, kita mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Nah, aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi ajar, itu yang kedua. Identifikasi ini dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jadi, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya, dengan menentukan cakupan materi. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apa jenis materinya. Apakah itu berupa aspek kognitif, yakni fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, atau aspek afektif, nilai dan sikap, ataukah aspek psikomotorik, prosedur dan gerak melakukan sesuatu. Nah, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa, seperti itu. Mungkin ini sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di laman diskusi ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.